Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Orang ibadah bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka ibadahnya itu diberikan pahala khairum min alfi syahr, lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Qala Allah ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Para kaum muslimin wal muslimat di mana saja Anda berada, kapan saja dan bagaimana saja keadaannya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan nikmat iman, hati yang bahagia, badan yang sehat, wal afiat jasmaninya maupun rohaninya, dan diberikan umur panjang yang barokah. Para kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, umat-umat zaman terdahulu oleh Allah diberikan kefadolan memiliki umur panjang. Bahkan para nabi, para rasul terdahulu juga sama memiliki umur yang panjang. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun oleh Allah diberikan umur lebih dari 100 tahun. Bahkan Nabi Nuh, Nabi Adam diberikan umur lebih daripada 1000 tahun. Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang telah kita ketahui oleh Allah diwafatkan ketika berumur 63 tahun. Ketika beliau masih hidup, beliau bersabda, umru ummati min sittina sanatan ila sab'ina sanatan. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang kurang, ada juga yang lebih. Suatu hari ada seorang rajul datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si rajul ini bertanya, "Ya Rasulullah, ayu nasi khair?" Wahai Rasulullah, manusia paling baik itu manusia yang seperti apa? Qala Nabi menjawab, man tola umuruhu wa hasuna amalu. Orang yang diberikan umur panjang disertai dengan baiknya amalan. Kemudian si rajul ini bertanya lagi, ayu nasi syar? Nabi, manusia yang paling jelek manusia yang seperti apa? Qala Nabi menjawab, man tola umuruhu wasa'a amaluh. Orang yang diberikan umur panjang tetapi disertai dengan jeleknya amalan. Tua-tua keladi, makin tua semakin jadi. Bukannya semakin mendekatkan diri ibadah kepada Allah, semakin tua malah bergelimang dosa, pelanggaran-pelanggaran dan kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Para kaum muslimin wal muslimat, sebagaimana yang kita ketahui, umur kita tidaklah sepanjang umat-umat zaman dahulu. Tetapi ada satu cerita yang diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya yang bisa mengalahkan kefadolan orang-orang yang berumur panjang itu. Diceritakan dalam hadis Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman arba'atan min bani Israil a'budullah samanina aman lam ya'suhu tarfatan ainin.
Nabi bersabda, ada empat orang-orang Bani Israel. Mereka ibadah kepada Allah selama 80 tahun. Dan yang sangat menakjubkan, selama 80 tahun itu mereka tidak pernah melakukan kemaksiatan, melakukan dosa dan pelanggaran walaupun sekejap mata. Sehingga diterangkan di dalam hadis itu, fa'ajibat ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zalik. Para sahabat itu sampai terheran-heran dengan kefadolan orang-orang Bani Israel itu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 orang itu. Yang pertama Nabi Ayub, yang kedua Nabi Zakaria, yang ketiga Nabi Hizkil, dan yang keempat itu adalah Nabi Yusa bin Nun. Dalam keadaan terheran-heran itu, fa'atahu Jibril, kemudian datanglah malaikat Jibril. Ya Muhammad, hai Muhammad, ajibat ya, ummatuka min ibadati haula'i nafar samani nasanatan lam yaksuhu torfatan ainin. Hai Muhammad, umatmu itu loh sampai terheran-heran dengan 4 orang ini ibadah kepada Allah selama 80 tahun tapi tidak pernah melakukan kemaksiatan. Faqad anzalallah khairun min zalik. Padahal Allah menurunkan kefadolan kepada umatmu yang lebih baik dibandingkan dengan mereka. Faqala alaih. Kemudian malaikat Jibril membacakan ayat kepada Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Orang ibadah bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka ibadahnya itu diberikan pahala khairum min alfi syahr, lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Berarti ini adalah kefadolan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Saking senangnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda, taharrau Lailatul Qadar, mempersungguhlah kalian untuk mencari malam Lailatul Qadar. Prakteknya ketika malam Lailatul Qadar, diterangkan dalam hadis itu, fil witri minal ashiri awakhir minar Ramadan. Carilah di dalam 10 malam yang terakhir, khususnya itu yang witir. Ketika memasuki 10 malam yang terakhir, Nabi Muhammad mengencangkan sarungnya. Siangnya puasa, malamnya ngepolkan ibadah kepada Allah. Bahkan dia bangunkan keluarganya, dia bangunkan istrinya, dia bangunkan Aisyah. Nah, suatu riwayat menerangkan ketika Aisyah diajak untuk mencari Lailatul Qadar, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus kami baca kalau Lailatul Qadar itu turun? Kemudian Nabi mengajarkan doa, Allahumma innaka afun karim tuhibul afwa fa'fu anni. Baca yang sebanyak-banyaknya, dibaca terus-terusan. Waktunya kita sholat, ya kita sholat. Waktunya kita baca Al-Quran, ya kita baca Al-Quran. Waktunya kita memperbanyak doa ini, ya kita perbanyak doa ini. Para kaum muslimin wal muslimat, ini adalah kefadolan, rahmat yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Nah, apa yang sudah ditawarkan oleh Allah ini akan sia-sia. Ini tidak akan ada manfaatnya seandainya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad tidak mau mengambil kesempatan itu. Mengambil pepatah kata Sunda itu, mungpung, mangpang, mengpeng. Ayo, marilah kita sama-sama semangat untuk mencari pahala Lailatul Qadar. Bahkan dalam beberapa riwayat Nabi menambah lagi pahalanya, mangkoma Lailatul Qadar imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dami. Kata Nabi,
Barang siapa yang beribadah pada Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Apalagi ya, kalau mencari Lailatul Qadar itu kita barengi dengan niat untuk mencari pahala itikaf. Orang itikaf itu akan dicegah dari kejelekan-kejelekan. Orang itikaf, selama dia itikaf di masjid, itu akan dialiri kebaikan-kebaikan, pahala-pahala terus dari Allah. Bahkan dalam satu riwayat diterangkan, man i'tikafa asron minan Ramadan kana kahajjataini wa umrataini. Barang siapa yang beritikaf 10 hari di bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan pahala seperti 2 kali haji dan 2 kali umroh. Subhanallah. Oleh karena itu, dimanapun Anda berada, kapanpun dan siapapun, ya, sababaka qabla haramik, pemuda-pemuda sebelum engkau menjadi tua, ya, waginaka qabla fakrok, ya, orang-orang kaya sebelum engkau menjadi jatuh miskin, wasihatika qabla syakomik, orang yang badannya sehat sebelum engkau menjadi sakit, wasababaka qabla suglik, ya, mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan, ya, wa hayataka qabla mautik, mumpung engkau hidup, ya, sebelum datang kematianmu. Maka marilah ya kita semangat untuk sama-sama mencari malam Lailatul Qadar ini. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya Ibnu Adam, tafarrug li ibadati, mempersungguhlah ibadah kepadaku. Amla sodroka gina wa asudah fakroka, saya akan penuhi hatimu itu dengan kekayaan, dan saya akan hilangkan kefakiran dari dirimu. Wa illam taf'al malatu sodroka suglan walam asudah fakrok, kalau engkau tidak berusaha mempersungguh, ya, maka akan aku penuhi hatimu itu dengan kesibukan, tidak ada kesempatan, tidak ada waktu, dan Allah tidak akan menghilangkan kefakiranmu. Oleh karena itu, sekali lagi para kaum muslimin wal muslimat, umur sudah berapa, tinggal berapa, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk berusaha mencari pahala Lailatul Qadar. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.